Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 7. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi kita, yakni aku memiliki kemampuan. Di dalam materi itu kita sudah menggali kemampuan yang kita miliki, berusaha untuk mengenalinya, dan juga kita menentukan usaha-usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, pada pertemuan ini kita akan memasuki materi kita, yakni kemampuanku terbatas. Jadi fokus kita pada keterbatasan. Nah, keterbatasan itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu adalah dari aspek fisik, bahwa keterbatasan itu bisa dalam bentuk buta, tuli, kemudian juga bisu, lumpuh, atau mungkin keterbatasan-keterbatasan lain yang terkait dengan fisik kita. Nah, keterbatasan berikutnya adalah keterbatasan dalam hal psikis, yakni kejiwaan atau kepribadian kita. Ini menyangkut misalnya contohnya minder, perasaan malu, kurang percaya diri, pendiam, dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Nah, keterbatasan itu bisa juga dari segi intelektual, yakni berpikir lamban, susah untuk memahami, bahkan sudah diulangi berkali-kali pun masih susah untuk memahami atau menyerap materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, keterbatasan berikutnya bisa dalam bentuk ekonomi, ada ketidakmampuan dalam mengusahakan kebutuhan, bahkan kebutuhan yang paling pokok sekalipun, atau tidak memiliki daya beli. Jadi ini menyangkut pada kesulitan dalam bidang ekonomi, atau lebih tepat lagi bisa kita sebut sebagai kemiskinan. Jadi kemiskinan itu menjadi batasan bagi kita untuk mendapatkan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, jadi bukan soal keterbatasan saja yang kita pelajari pada hari ini, itu salah satu, tapi sikap kita terhadap keterbatasan yang kita memiliki. Jadi bagaimana sikap kita terhadap keterbatasan kita? Entah itu sikap kita terhadap keterbatasan fisik, sikap kita terhadap keterbatasan psikis, sikap kita terhadap keterbatasan intelektual atau ekonomi. Jadi sikap kita inilah yang akan kita dalami, sikap kita terhadap keterbatasan kita. Nah, jadi ada orang yang tidak berani menerima keterbatasan yang dia miliki. Karena itu, tumbuh perasaan minder, kurang percaya diri, bahkan menarik diri, selalu mengukur diri lebih rendah dari orang lain. Bahkan tidak jarang ada orang melihat bahwa keterbatasan yang dia miliki itu merupakan bentuk dari ketidakadilan Tuhan terhadap dirinya. Mungkin dia berpikir bahwa kenapa diri saya tidak sesempurna orang lain? Mengapa diri saya tidak secantik, tidak setampan orang lain? Mengapa warna kulit saya tidak secerah orang lain? Jadi dia ingin dirinya tampil seperti orang lain yang dia lihat lebih sempurna dari dirinya. Demikian juga halnya dalam hal ekonomi. Bisa juga orang mengeluh dan melihat keadaan yang dihadapinya sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan terhadap dirinya. Bisa jadi dia berpikir, mengapa kehidupan saya tidak seberuntung orang lain? Mengapa saya begitu kesulitan dalam mendapatkan apa yang saya butuhkan, sementara orang lain begitu mudahnya mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi ada orang yang memang tidak berani menerima keterbatasan yang dia miliki. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa ada juga orang yang memang berani menerima keterbatasan yang dia miliki, dan akhirnya bahkan mensyukuri itu dan melihat itu sebagai salah satu peluang dalam pencarian hidup. Misalnya salah satu contohnya adalah seperti yang dialami oleh Nick Vujicic yang terdapat dalam video berikut ini. When I was 10 years old, I tried to commit suicide.
I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. Baik, kita baru saja menyaksikan kesaksian singkat dari Nick Vujicic mengenai keterbatasan dirinya. Dari kesaksiannya kita bisa mendengar bahwa dia pun pada awalnya kurang menerima keterbatasan fisik yang dia alami. Nah, tetapi secara lambat laun dia menyadari bahwa Tuhan punya rencana atas dirinya dan dia ingin mewujudkan rencana itu dalam hidupnya. Nah, hal yang sama kita dapati dalam bacaan kita pada hari ini, yakni dari Markus 4 ayat 35 sampai 41, yakni angin ribut diredakan. Dari bacaan itu kita bisa melihat bahwa para murid memiliki keterbatasan, yakni meredakan angin ribut. Nah, ketika mereka menyadari keterbatasan mereka, ketidakmampuan mereka meredakan angin ribut yang sedang mereka hadapi, maka apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Yesus. Artinya para murid melibatkan Tuhan dalam keterbatasan mereka. Nah, berangkat dari bacaan ini merupakan salah satu sikap yang harus kita bangun dalam diri dalam menghadapi keterbatasan kita. Sikap lain adalah menerima keterbatasan dan kelebihan kita sebagai anugerah Tuhan. Dan juga melihat itu sebagai peluang sebagaimana yang dialami juga oleh Nick Vujicic. Nah, berkaitan dengan keterbatasan ini, kita juga perlu menyadari bahwa bukan hanya saya yang memiliki keterbatasan, tetapi orang lain juga memiliki keterbatasannya. Mungkin bentuknya atau bidangnya berbeda dari saya, tapi yang jelas masing-masing orang memiliki keterbatasannya sendiri-sendiri. Semuanya ini pasti punya tujuan. Nah, saya akan menceritakan salah satu kisah inspirasi bahwa di pinggir jalan ada seseorang yang lagi duduk menunggu datangnya seseorang untuk menyeberangkan dia. Nah, tidak lama kemudian ada seorang lain lagi datang menghampiri orang tersebut. Dan orang yang duduk itu berkata kepada orang yang baru datang yang sedang berdiri di sampingnya. Katanya, "Kenapa kamu berdiri di sini? Kamu mau kemana?" Nah, orang yang berdiri itu mengatakan, "Saya menunggu seseorang untuk menyeberangkan saya." Bapak yang duduk itu berkata, "Bukankah kamu bisa menyeberang sendiri?" Lalu yang berdiri itu mengatakan, "Saya tidak bisa menyeberang karena saya buta." "Lalu kamu sendiri kenapa? Kenapa kamu berada di sini?" "Saya juga mau menyeberang," kata yang duduk tadi. "Nah, kenapa kamu tidak menyeberang?" kata yang berdiri ini. Katanya, "Ya, saya seorang yang lumpuh, saya juga menunggu seseorang untuk menyeberangkan saya." Akhirnya mereka berdua mengambil inisiatif. Wah, baiklah kita menyeberang bersama. Caranya, kata bapak yang duduk ini, "Baiklah kamu kugendong. Kami akan menunjukkan jalan bagi saya agar kita berhati-hati menyeberang dari satu sisi ke sisi yang sana." Nah, begitulah akhirnya mereka sampai di seberang, yang satu sebagai mata, yang satu sebagai kaki. Nah, dua orang ini memiliki keterbatasan masing-masing, tetapi dengan keterbatasan itu mereka saling membutuhkan dan bekerja sama sehingga mereka mencapai tujuan mereka. Nah, ini perlu kita sadari juga dalam kehidupan kita supaya kita jangan merasa bahwa hanya kita yang memiliki keterbatasan di dunia ini. Nah, dan kita juga membutuhkan orang lain. Dan orang lain pun membutuhkan kehadiran kita dalam hidup mereka. Nah, karena itu saya mengajak anak didik kami kelas 7 yang hebat-hebat, yang masih semangat mengikuti pembelajaran ini untuk melakukan atau mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, tuliskanlah keterbatasan-keterbatasan yang kamu miliki. Entah itu dalam hal fisik, psikis, intelektual, ekonomi, atau mungkin di bidang lain. Jadi langkah pertama itu menuliskan keterbatasan-keterbatasan yang kamu miliki. Kemudian yang kedua adalah tuliskanlah sikap-sikapmu terhadap keterbatasan yang kamu miliki.
Apakah kamu berani menerima keterbatasanmu, entah itu dalam hal fisik atau dalam hal yang lain, atau kurang berani menerima keterbatasanmu. Jadi menuliskan sikapmu terhadap keterbatasan dirimu. Ya, kemudian berikutnya yang terakhir adalah coba kamu tuliskan satu moto yang bisa memotivasi dirimu dan juga orang lain berhadapan dengan keterbatasan mereka. Sekian dan selamat mengerjakan untuk anak didik kami kelas 7 dan terima kasih.